Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, OJK menilai sektor jasa keuangan nasional tetap stabil di tengah ketidakpastian global. OJK menyampaikan stabilnya sektor jasa keuangan dalam negeri didukung tingkat permodalan yang kuat hingga likuiditas yang memadai. Otoritas Jasa Keuangan menilai sektor jasa keuangan nasional tetap stabil di tengah ketidakpastian global. OJK menyebut ketidakpastian global akibat tingginya tensi geopolitik, potensi meluasnya perang dagang, serta kinerja perekonomian global yang masih di bawah ekspektasi. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, stabilitas sektor jasa keuangan yang tetap terjaga didukung tingkat permodalan yang kuat hingga likuiditas yang memadai. OJK pada 29 Mei 2024 menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil yang didukung oleh tingkat permodalan yang kuat dan likuiditas memadai di tengah ketidakpastian global akibat masih tingginya tensi geopolitik, potensi meluasnya perang dagang, serta kinerja perekonomian global yang masih di bawah ekspektasi. Tensi perang dagang kembali meningkat akibat kenaikan tarif Amerika Serikat dan beberapa negara Amerika Latin terhadap produk-produk dari Tiongkok. Sementara itu terkait perekonomian domestik, OJK menilai perekonomian Indonesia tetap cemerlang setelah tumbuh lebih tinggi pada kuartal 1 2024 sebesar 5,11%. Pertumbuhan ini di atas ekspektasi pasar yang didorong oleh pengeluaran pemerintah dan lembaga non-profit serta konsumsi rumah tangga. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, rapat Dewan Komisioner OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga. OJK menyebut stabilnya sektor jasa keuangan nasional terjadi di tengah guncangan ketidakpastian global yang diakibatkan oleh sejumlah hal yang masih terus berlanjut hingga saat ini. Dalam pernyataan terbaru hasil rapat bulanan, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan sejumlah sentimen global yang masih terus berlanjut. Di antaranya adalah konflik geopolitik, tensi perang dagang yang kembali meningkat akibat kenaikan tarif Amerika Serikat dan beberapa negara Amerika Latin terhadap produk-produk dari Tiongkok, kemudian otoritas moneter Eropa yang diperkirakan akan lebih akomodatif untuk mendorong perekonomian yang lemah di tengah tingkat inflasi yang mulai mereda. Serta Bank Sentral Tiongkok yang mengambil langkah akomodatif sejalan dengan pemerintahannya yang menerbitkan insentif fiskal yang agresif. Di tengah berbagai sentimen tersebut, perekonomian dan sektor jasa keuangan di Indonesia pun masih tercatat cukup berdaya tahan atau resilient. Dan sementara itu, pemirsa, stabilnya sektor jasa keuangan nasional tentunya tak bisa dilepaskan dari industri perbankan yang notabene menjadi salah satu penopang utama sektor jasa keuangan nasional. Lantas, bagaimana kinerja industri perbankan dalam negeri sejauh ini? Berikut kita simak informasinya. Otoritas Jasa Keuangan mencatat kredit perbankan per April 2024 tumbuh 13,09 secara tahunan menjadi 7.310 triliun rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai mengatakan penyaluran kredit yang cukup signifikan tersebut melanjutkan tren pertumbuhan kredit pada periode sebelumnya dan searah dengan target pertumbuhan kredit di tahun 2024. Dari sisi kinerja intermediasi pada bulan April 2024, kredit melanjutkan catatan double digit growth sebesar 13,09% year on year menjadi sebesar 7.310,7 triliun. Penyaluran kredit yang cukup signifikan tersebut ini melanjutkan tren pertumbuhan kredit sejak periode sebelumnya dan searah dengan target pertumbuhan tahun 2024. Tren pertumbuhan kredit yang baik ini menunjukkan dukungan dan tentu saja komitmen perbankan yang tinggi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan pertumbuhan kredit, dana pihak ketiga juga mengalami pertumbuhan positif baik secara bulanan dan tahunan. Pada April 2024, DPK tercatat tumbuh sebesar 8,21% menjadi 8.653 triliun rupiah dengan giro menjadi kontributor pertumbuhan DPK terbesar yaitu 11,81% secara tahunan. Tim Liputan IDX Channel.
Ya, sejalan dengan pertumbuhan kredit, dana pihak ketiga perbankan juga mencatatkan pertumbuhan positif dan pada bulan April 2024 DPK tumbuh sebesar 8,21% secara year on year menjadi 8.653 triliun rupiah. Dari sisi kualitas kredit, data OJK menunjukkan kualitas kredit perbankan tetap terjaga dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,81% dan NPL gross sebesar 2,33%. Sementara itu likuiditas industri perbankan pada bulan April 2024 juga memadai dengan rasio alat liquid per non-core deposit dan alat liquid per dana pihak ketiga masing-masing sebesar 113,9 dan 25,6% atau jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Adapun secara keseluruhan kinerja industri perbankan Indonesia per April 2024 dinilai oleh OJK tetap resilient dan stabil, didukung oleh tingkat profitabilitas ROA sebesar 2,51% dan NIM sebesar 4,56%. Serta permodalan perbankan yang tinggi sebesar 25,99%. Dan dari industri perbankan kita bergeser ke industri fintech peer-to-peer lending. Seperti apa situasi terkini dari industri peer-to-peer lending? Berikut informasinya. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan terdapat 3 penyelenggara dari 100 penyelenggara fintech peer-to-peer lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar 2,5 miliar rupiah hingga akhir April 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Agusman mengatakan pihaknya terus melakukan langkah yang diperlukan terkait kelanjutan action plan mengenai upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dari 3 perusahaan fintech lending yang dimaksud. April 2024, terdapat 5 perusahaan pembiayaan dari 147 perusahaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum sebesar 100 miliar rupiah. Sementara itu, saat ini terdapat 3 dari 100 penyelenggara P2P lending yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum 2,5 miliar rupiah. OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait progress action plan upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dimaksud, baik berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun dari strategic investor yang kredibel dan juga pengembalian izin usaha. Sementara itu terkait pertumbuhan industri, OJK mencatat outstanding pembiayaan P2P lending pada April 2024 mencapai 62,74 triliun rupiah. Pencapaian pada April 2024 tumbuh sebesar 24,16% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan Maret 2024 yang tumbuh sebesar 21,85%. Tim Liputan IDX Channel. Ya, terkait industri pembiayaan terutama fintech peer-to-peer lending, OJK mencatat outstanding pembiayaan peer-to-peer lending pada April 2024 mencapai 62,74 triliun rupiah. Pencapaian pada April 2024 tumbuh sebesar 24,16% year on year. Dan sementara itu tingkat resiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 pada April 2024 tercatat dalam kondisi terjaga. Merujuk data OJK TWP 90 pada April 2024 sebesar 2,79% atau tercatat menurun dari posisi April 2023 yang sebesar 2,82%. Dan secara bulanan nilai TWP per April 2024 juga menurun jika dibandingkan dengan posisi Maret 2024 sebesar 2,94%. Tak hanya soal pemenuhan ekuitas dan penyaluran kredit peer-to-peer lending, OJK juga menyampaikan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 10 perusahaan pembiayaan atau multi-finance, 10 perusahaan modal Ventura, dan 13 penyelenggara peer-to-peer lending pada bulan Mei 2024. Dan OJK menyatakan pemberian sanksi itu dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri, dan OJK pun berharap upaya penegakan kepatuhan dan pengenaan sanksi tersebut dapat mendorong pelaku industri untuk meningkatkan aspek tata kelola yang baik, kehati-hatian dan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga pada akhirnya dapat berkinerja lebih baik dan berkontribusi secara maksimal. Semoga dengan apa yang kemudian dilakukan oleh lembaga keuangan, apakah itu perbankan dan non-perbankan, dapat dilakukan secara maksimal untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman kepada masyarakat pengguna. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Recession Closing.